Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air telah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC. Sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti. Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di
kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat
mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Fatur Rahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haipong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya, dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter.
maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh
lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillipali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya. Ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan. Karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncullah Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun
sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50, PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin,
Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke 8 atau ke 7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini akan bermain full tim, karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh
Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Langton, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haiphong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah
Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini. Bertanjung bermain sebagai bek tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya, dia bawa. Namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar, meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda.
Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya. Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang, Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya. Ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Jance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap, karena dia sebagai free roll. Itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu
tepat dalam pengambilan posisi dan terbukti dalam beberapa laga ia mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncul Lakin Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang. Sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50, PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara.
Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya.
secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Etam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Nengtun, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar.
dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tavares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tavares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tavares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tavares, kami memprediksi Tavares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker
lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ia bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball,
demi bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan. Karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor, sepertinya akan bermain imbang. Namun sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan. Begitupun sebaliknya, PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September
di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Sigeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu
hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSC War dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12 mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis ya, di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Langton, ini juga pemain asing yang cukup baik.
sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PS Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya. Kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat
lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman.
Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar
Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4,
Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya, mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan
dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Fatur Rahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Adam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Langton, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Asraf, Marfan masih bisa menjadi
starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Saki Ashraf. Saki Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk dua gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ia bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk
meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillipali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras Emarpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncullah Kenzo Nambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan
begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah
ataupun hanya bermain imbang. Kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke 8 atau ke 7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke 10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya, mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini.
yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haiphong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus
absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Juran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Juran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Juran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar, baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar, meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC ya. Ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan.
Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya. Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Jance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat
mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncul Lakinson Nambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang. Sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50, PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga
pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga
Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Etam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12 mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Langton, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja
PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya, namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana
ia bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Jance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup
3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.
Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa
Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk pesewar dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12 mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua
dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PS Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PS Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, Marpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar. Artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya.
Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenzo Nambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan.
sama-sama memiliki memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik, maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air, ke
telah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC. Sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar
3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PR dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya, mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Faturrahman selalu
Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haipong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya, dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Asraf, Marpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Nanda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda.
Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Saki Ashraf. Saki Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk dua gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun
kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras Emarpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang
ternyata skornya 1-1 ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat
pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk pesewar dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu,
tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadia kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua back tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di back sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PS Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haiphong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Asraf, Marpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Nanda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games.
apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Saki Ashraf. Saki Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan, meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti, kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk dua gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali,
ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras Emarpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar
50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya
akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head, kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik.
penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadia kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya.
Sebenarnya Juran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Juran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Juran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar, baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar, meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC ya. Ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya,
Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang, Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap karena dia sebagai free roll. Itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat
dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncul Lakin Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang. Sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50, PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga
pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga
uh, Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Etam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah, Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain Timnas ini, label Timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel Timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja
PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haipong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya, namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana
ia bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup
3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.
Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa
Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12 mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Nengtun, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua.
dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haiphong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar. Artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya.
Namun kami mempercaya Yangche Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenzo Nambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyo, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanannya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yangche Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan.
sama-sama memiliki memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik, maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncullah Kenzo Nambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air
telah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar
3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Faturrahman selalu
Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas. Langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap, yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haipong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik, sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Asraf, Marpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Nanda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya harus
dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Saki Ashraf. Saki Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan, meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti, kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk dua gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong.
belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras Emarpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga ia mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Eterton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan
akan berakhir imbang, entah skornya 1-1 ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi
misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head, kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk pesewar dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini, tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa
pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadia kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua back tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di back sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Nengtun, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya
kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Joran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Joran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arpan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya, namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang.
Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Cadenassi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di
dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncul Lakin Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati
pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi keempat. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi keempat sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke 8 atau ke 7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Ruhistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di
prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Nengtun, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah, Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap, yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat
menghadapi Haipong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, maaf sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya, dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di Timnas U24 di Asian Games. Apalagi Timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar. Artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ia bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah,
Tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo
imbang lawan Sleman dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncullah Kenzo Nambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal, sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal
apa ya, kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga, dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13, dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini.
entah ini sebuah bentuk untuk PSC War dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Etam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar. Dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah, Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga
pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PS Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PS Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya.
Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar, meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali. Sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi
lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Fatur Rahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap, karena dia sebagai free roll. Itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor, sepertinya akan bermain imbang. Namun sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan. Begitupun sebaliknya, PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1,
Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC. Sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Sigeri itu pada
Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar
dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk 2 gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, Marfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Nanda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga
beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan, meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti, kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk dua gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Nelson Silva, karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya, hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang, produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang, Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang
biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras Emarpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncullah Kenzo Nambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang. Namun sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan. Begitupun sebaliknya, PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk
uh, preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC sebab
ya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nagio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil
dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua back tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di back sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker, juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haipong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 352 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin
Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yoran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yoran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar, baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda ya, jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar, meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC ya. Ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya, tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato, penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum
menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanannya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap, karena dia sebagai free roll. Itulah yang membuat Kenzo Nambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu
meninggalkan posnya dan muncul Lakin Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka
PSM akan naik ke posisi keempat. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi keempat sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke 8 atau ke 7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Ruhistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo
tim berjuluk Pesut Etam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini seram PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain Timnas, ini label Timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel Timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haiphong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya
PSM tentu Tapares menggunakan formasi 352 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya, dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya, namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar, baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang
dari sejak 2017 ya, hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0.
ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap, karena dia sebagai free roll. Itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang. Sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50, PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC, dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang, harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal, sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12
pertandingan ya, 12 laga, dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13, dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, ini mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas, karena di posisi keempat sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PR dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah
demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12 mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadia kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis ya, di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker, juga pemain timnas ini, label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar.
Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Tanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haiphong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di Timnas U24 di Asian Games. Apalagi Timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar. Artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Nelson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba
dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haipong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Jance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Ance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini. Jika PSM Makassar
melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor, sepertinya akan bermain imbang. Namun sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan. Begitupun sebaliknya, PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya, dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup, dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada
hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri, Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Sigeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah,
tentu ini menjadi apa ya, artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga, pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya, beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis ya, di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga.
Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengakui bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap, yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haipong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, Marpan masih bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain
dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arpan. Lalu untuk dua gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya ya Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua duo striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang
ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang, menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang. Namun sebagai pendukung kedua kesebelasan, pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan. Begitupun sebaliknya, PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya.
Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar, Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin. Dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haiphong FC. Sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti,
Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk pesewar dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis
dan Silverio. Lalu di back sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela timnas, langganan timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain timnas, ini label timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PS Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir termasuk saat menghadapi Haipong akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya tampil, ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia
melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yoram Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter, maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di timnas U24 di Asian Games. Apalagi timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar, artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haiphong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya, karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Anelson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya, seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali.
sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillipali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillipali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan. Seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar, dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup, 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Ken Sonambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar. Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai free roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial, pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya, dan muncul Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol.
Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar, dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat
naik ke atas, karena di posisi keempat sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke 8 atau ke 7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar, mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang, di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tapares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tapares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tapares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya, sekaligus memberikan membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Ruhistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk pesut hitam ini, akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera.
tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar, dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistad. Pekan sebelumnya, pekan ke-12, mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang, Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di Timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain Timnas Junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela Timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar utama yang dibutuhkan saat ini Borneo dalam menghadapi kompetisi Liga 1. Dan betul saja, dalam beberapa pertandingan terakhir Fajar Faturrahman selalu ditempatkan sebagai starter untuk bek kanan. Lalu di bek kiri ada Leo Guntara, pemain yang sempat membela PSM Makassar dan kini menjadi bagian penting Borneo FC. Lalu untuk dua gelandang bertahan ada Alam Alis, ya di FIFA Matchday kemarin juga sempat dipanggil membela Timnas, langganan Timnas juga Adam Alis, salah satu gelandang terbaik tanah air lah. Lalu ada Hirose, gelandang petarung, gelandang pekerja keras, pemain yang kerap merepotkan barisan lini serang PSM Makassar ketika Borneo menghadapi PSM Makassar beberapa pertandingan terakhir. Lalu untuk gelandang sayap ada Win Naington, ini juga pemain asing yang cukup baik, sekarang dimiliki oleh Borneo FC. Lalu ada Terence Puhiri, pemain asal Papua dengan kecepatannya dan akurasi tembakan. Dan di tengah, Stefano Lillipali akan bertugas sebagai kreator lapangan tengah sekaligus sebagai second striker. Ini juga pemain Timnas, ini label Timnas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pemain Borneo FC berlabel Timnas yang diprediksi akan tampil sebagai starter menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar, skuad tamu, tim tamu yang belum pulang ke kota Makassar setelah melakoni laga away di Vietnam ya. Pertandingan menghadapi Vietnam itu hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, selama 4 hari ada 2 hari perjalanan, 4 hari tidak kembali ke Makassar dan langsung terbang ke Samarinda dari Vietnam. Tentu Tapares mengaku bahwa timnya saat ini tengah kelelahan. Namun tentu saja PSM tidak banyak pilihan untuk starting 11. Kami memprediksi pemain yang kerap, yang selalu dipercaya sebagai starter di beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Haiphong, akan kembali dimainkan sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama tidak tergantikan. Lalu untuk 3 back di belakang, sebelumnya PSM tentu Tapares menggunakan formasi 3-5-2 ya, formasi yang selalu menjadi pilihan dari Tapares di setiap pertandingan. Hanya 3 back akan dipercaya
tampil. Ada Saprudin Tahar, ada Akbar Tanjung, ada Erwin Gutawa. Lagi-lagi Akbar Tanjung akan dipercaya sebagai back tengah. Ini cukup menarik. Sudah 2 pertandingan terakhir ini Akbar Tanjung bermain sebagai back tengah lawan Barito Putra, lawan Haipong FC, karena Yuran Fernandes harus absen di 2 laga itu karena pulang kampung ke negaranya. Sebenarnya Yuran Fernandes sudah hadir, sudah bergabung dengan skuad PSM Makassar di Samarinda setelah balik dari kampung halamannya, kembali langsung ke Makassar. Dia tiba bersama dengan istri dan ada anaknya. Dia bawa, namun setelah itu langsung terbang ke Samarinda lagi. Hanya saja mungkin Tapares, kami memprediksi Tapares akan mencoba untuk menyimpan sementara Yuran Fernandes karena dia melalui perjalanan yang cukup melelahkan ya, 19 jam dari negaranya ke Indonesia lalu kembali terbang ke Samarinda. Jadi secara fisik Yuran Fernandes tidak memungkinkan untuk bermain sebagai starter. Maka Akbar Tanjung akan tetap menjadi pilihan utama didampingi oleh Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar. Lalu 5 gelandang, 2 gelandang bertahan, Sagi Ashraf, M. Arfan bisa menjadi starter di pertandingan kali ini karena Ananda Rehan masih bermain ya di Timnas U24 di Asian Games. Apalagi Timnas saat ini dipastikan lolos 16 besar. Artinya masih ada pertandingan berikutnya yang harus dijalani skuad Garuda Muda. Maka posisi dari Ananda Rehan yang ditanggalkan akan diisi oleh Sagi Ashraf. Sagi Ashraf pemain muda juga, beberapa kali dicoba untuk bermain sebagai gelandang bertahan meskipun posisi aslinya adalah seorang fullback ya, selalu dimainkan di sisi sayap. Namun saat menghadapi Borneo FC nanti kami memprediksi Saki tetap akan dipercaya sebagai gelandang bertahan, bermain dipasangkan bersama dengan sang kapten M. Arfan. Lalu untuk 2 gelandang sayap ada Rizky Eka Pratama mengisi posisi Yakob Sayuri yang belum juga bisa tampil karena mengalami cedera. Sementara di sisi kiri ada Yance Sayuri. Yance Sayuri sudah kembali dari cederanya, bermain kemarin menghadapi Haipong FC sebagai starter, dan meskipun secara penampilan Yance masih terlihat lebih berhati-hati ya karena mungkin masih ada trauma terkait dengan cederanya. Namun kami mempercaya Yance Sayuri akan kembali dimainkan sebagai starter. Lalu gelandang serang ada Kenson Ambu, pemain yang saat ini berstatus top skor sementara PSM dengan 6 golnya. Untuk lini depan, Everton Nascimento masih akan menjadi pilihan utama bersama dengan Adilson Silva. Karena William Pluim, kabar terakhirnya William Pluim sudah berada di Makassar. Baru saja tiba dari negaranya, dari Belanda. Jadi kemungkinan dia belum bisa dimainkan pada pertandingan kali ini. Makanya Adilson Silva dan Everton Nascimento akan menjadi pilihan ya di dua striker PSM Makassar. Meskipun PSM masih memiliki deretan striker lainnya seperti ada Donald Bisa, ada Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ya, ini pemain muda yang cukup baik sebenarnya. Tinggal bagaimana ya bermain lebih tenang. Kemungkinan dia juga akan bermain meskipun nanti di babak kedua sebagai pemain pengganti di laga kali ini. Nah, tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana track record dari Borneo FC, dari PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir hingga pekan ke-12 Liga 1. Secara head to head juga nyaris seimbang, PSM Makassar hanya sekali menang. Dan sejak 2017 ya hanya sekali menang di Stadion Segiri, markas dari Borneo FC. Namun tentu yang harus diperhatikan oleh PSM Makassar di laga kali ini yakni
secara lini serang produktivitas kedua tim tidak jauh berbeda. Borneo FC baru mencetak 18 gol dari 12 pertandingan, sementara PSM Makassar mencetak 15 gol dari 12 pertandingan. Sementara untuk lini pertahanan Borneo FC sama ya, Borneo FC baru 12 kali kebobolan, PSM juga 12 kali kebobolan. Artinya secara lini pertahanan, secara lini serang Borneo FC dan PSM Makassar nyaris seimbang. Saat ini yang menjadi sorotan di Borneo tentu yakni karena mereka melepas top skor Liga 1 musim lalu, Matius Pato. Penggantinya Kadenasi saat ini dianggap belum menunjukkan performa terbaiknya. Dia baru mencetak 1 gol sejauh ini. Yang cukup produktif itu yakni Stefano Lillivali, sudah mencetak 4 gol ya kalau tidak salah. Ini yang harus diwaspadai oleh utamanya Stefano Lillivali ya, yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan PSM Makassar. Tentu kerja keras bagi M. Arpan dan Sagi, karena kedua pemain inilah yang akan dibutuhkan tenaganya untuk meredam pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang dari Borneo FC. Ada Stefano Lillivali, ada Terence Puhiri, ada Winteyong, belum lagi Hirose dan Adam Alis. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan, namun kedua pemain ini kerap muncul di second line sebagai pemain yang biasa melepaskan tembakan-tembakan dari jarak jauh maupun melakukan tusukan ke dalam area pertahanan ya. Maka tentu kerja keras M. Arpan, Saki Ashraf untuk menopang ketiga pemain belakang PSM Makassar agar tidak kebobolan seperti saat menghadapi Haiphong FC harus kebobolan 3 gol. Nah, yang menarik juga adalah akan adanya head to head ya, ada pertarungan di sisi sayap kiri utamanya. Yance Sayuri akan banyak bertarung dengan Terence Puhiri dan Fajar Faturrahman. Ini 3 pemain yang akan saling beradu secara sprint, karena ketiga pemain ini secara speed sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki taktik individu yang baik, skill individu yang baik. Maka kami memprediksi lini sayap sebelah kiri ini akan menjadi pertarungan dari Yance Sayuri menghadapi Terence Puhiri hingga Fajar Faturrahman. Ini akan lebih banyak bermain di sini jika PSM Makassar melakukan serangan. Meskipun ya kita tahu bersama PSM selalu bermain dengan secara oportunis ya, dalam artian mereka lebih banyak menunggu, tidak mengandalkan ball position, tidak mengandalkan passing pendek 1-2, tapi lebih bermain efektif, bermain dengan direct pass, dengan long ball, dan ini bisa memenangkan second ball. Biasanya itu yang dilakukan oleh PSM Makassar dan terbukti di luar dari pertandingan AFC Cup. 3 pertandingan terakhir PSM di Liga 1 itu mereka berhasil belum terkalahkan, 2 kali memenangkan pertandingan, 1 kali berakhir imbang. Menang lawan Persis Solo, imbang lawan Sleman, dan menang lawan Barito Putra. Terakhir di pekan ke-12 mereka mengalahkan Barito yang saat itu berada di posisi kedua klasemen Liga 1 dengan skor 2-0. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Borneo FC, bahwa ada pemain-pemain seperti Kenzo Nambu ini yang free roll ya posisinya di PSM Makassar,
Dia bisa saja bermain sebagai striker, kadang sebagai gelandang serang, kadang muncul di posisi sayap. Karena dia sebagai pre-roll, itulah yang membuat Ken Sonambu cukup spesial. Pemain yang selalu tepat dalam pengambilan posisi, dan terbukti dalam beberapa laga yang mencetak gol di posisi-posisi ketika dia tepat mengambil tempat dan tidak terbaca oleh pemain belakang lawan, karena pemain belakang lawan biasanya terpaku pada Everton Nascimento maupun Adilson Silva, kedua striker yang cukup mobile, bukan sebagai striker konservatif yang hanya menunggu di dalam kotak penalti, tapi kedua pemain ini sering menjemput bola sebagai pemantul, bermain di sisi sayap. Inilah yang kadang membuat pemain belakang dari tim lawan itu meninggalkan posnya dan muncullah Ken Sonambu menjadi pemain terakhir yang mendapat umpan biasanya dan mencetak gol. Kira-kira begitu untuk prediksi kami. Untuk prediksi skor sepertinya akan bermain imbang, namun sebagai pendukung kedua kesebelasan pastinya fans dari Borneo FC mengharapkan Borneo bisa memenangkan pertandingan, begitupun sebaliknya PSM memenangkan pertandingan. Tapi kami memprediksi ibaratnya ini 50-50. PSM Makassar 50, Borneo FC 50, jadi kemungkinan akan berakhir imbang, entah skornya 1 sama ataukah 0-0. Namun tidak akan banyak gol yang tercipta di pertandingan kali ini. Mungkin sekian dulu untuk preview pertandingan ini. Kita akan jumpa tentunya di pertandingan menarik lainnya. Dan bagi kalian yang ingin memprediksi juga bisa tulis di kolom komentar ya, memberikan dukungan kalian dan siapa yang akan mencetak gol di laga kali ini. Sekian Tribuners kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan Liga 1 dan khususnya pertandingan PSM Makassar. Dan ini kembali lagi ke kompetisi Liga 1 ya. Sebelumnya PSM Makassar berlaga di AFC Cup dan sekarang PSM kembali ke tanah air setelah menjalani laga away ke markas salah satu tim Vietnam, Haiphong FC. Dan sekarang sudah memasuki pekan ke-13 Liga 1. Harusnya di laga pekan ke-13 ini berdasarkan jadwal awal PSM bermain kandang. Harusnya bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 24. Namun karena padatnya jadwal PSM yang harus juga berkompetisi di AFC Cup mewakili Indonesia, maka terjadi perubahan jadwal. Sehingga di pekan ke-13 ini PSM bermain tandang. Lawan yang dihadapi adalah tim yang sama, yakni Borneo FC. Namun pertandingan kali ini bermain di markas Borneo FC pada hari Senin 25 September di Stadion Sigeri Samarinda. Kick off-nya itu jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, dan ini kita sudah memberikan gambaran prediksi pemain kedua kesebelasan. Namun sebelum itu kita membahas dulu sedikit soal kita mereview ulang capaian dari kedua tim, baik dari Borneo FC sendiri maupun PSM Makassar. Nah, hingga pekan ke-13 artinya kedua tim sudah menjalani 12 pertandingan ya, 12 laga. Dan sepertinya ya PSM Borneo FC menghadapi PSM Makassar itu menjadi
laga penutup untuk pekan ke-13. Dan secara klasemen saat ini Borneo FC berada di posisi runner up dengan 22 poin, terpaut 5 poin dari pemimpin klasemen sementara Madura United. Sementara itu PSM Makassar turun ya di posisi ke-10 dengan 18 poin karena tim-tim lainnya sudah menjalani laga pekan ke-13 seperti Bali United, Persija Jakarta, Persebaya hingga Persib Bandung. Nah, jika Borneo FC bisa meraih kemenangan, artinya mereka tetap berada di posisi kedua dan semakin mendekati pemuncak klasemen sementara Madura United. Sementara itu untuk PSM Makassar Tribuners, jika meraih kemenangan, meraih 3 poin di markas Borneo FC, maka PSM akan naik ke posisi ke-4. Ini jauh ya, langsung 6 tingkat naik ke atas karena di posisi ke-4 sekarang PSIS Semarang juga baru mengoleksi 21 poin, Persib juga 21 poin, dan tentu ini kesempatan PSM Makassar untuk naik atau merebut posisi 4 besar ya. Namun jika kalah ataupun hanya bermain imbang, kalau bermain imbang ya bisa naik ke posisi ke-8 atau ke-7. Sementara kalau kalah ya akan stuck di posisi ke-10. Nah, ini tentu menjadi misi yang berat untuk PSM Makassar mengingat pertandingan terakhir mereka di AFC Cup harus menelan kekalahan 3-0 dari Haipong FC, sebabnya beberapa pemain pilar utama dari PSM, Scott Jukeja ini harus absen di laga tersebut. Dan bagaimana laga menghadapi Borneo FC nanti? Nah, sebelum itu juga kita lihat dulu secara head to head ya. Secara head to head kedua tim sudah bertemu di berbagai ajang di Liga 1, di Piala Menpora. Namun kita lihat head to head secara di kompetisi Liga 1 mulai dari 2017. Kita lihat bersama PSM Makassar dari 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 pertemuan di markas Borneo FC, PSM Makassar 3 kali mengalami kekalahan, sekali meraih kemenangan, dan sekali berakhir imbang. Terakhir kali PSM Makassar menang di Stadion Segeri itu pada Liga 1 musim 2018. Sementara musim lalu, musim 2022-2023, PSM berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 1-1. Nah, tentu ini menjadi artinya memang agak sulit mengalahkan Borneo FC, apalagi melihat pencapaian mereka musim ini. Hingga pekan ke-12 itu mereka tampil tampil cukup baik dengan materi pemain yang merata, artinya pemain cadangan, bukan pemain cadangan, pemain pelapis mereka dan pemain inti starter itu hampir sama kualitasnya. Inilah yang disampaikan Bernardo Tavares saat jumpa pers terakhir sebelum menghadapi Borneo ini. Dia mengakui bahwa Borneo FC ini dihuni pemain-pemain yang berkualitas, dan Bernardo Tavares juga mengakui bahwa Borneo FC ini salah satu kandidat kuat calon juara musim ini. Entah ini sebuah bentuk untuk PSW dari PSM Makassar ya, dari Tavares ya, bahwa ia mencoba untuk merendah demi bisa menjaga motivasi dari pemainnya sekaligus memberikan
membuat Borneo FC bisa lengah begitu. Hanya saja Borneo FC juga pelatih Borneo Peter Huistra ya mengakui bahwa PSM Makassar ini adalah tim yang berbeda dari tim-tim atau klub-klub Liga 1 lainnya. Secara taktikal, secara gaya bermain, secara spirit, Peter itu mengakui bahwa PSM ini memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh klub Liga 1 lainnya. Sehingga Borneo tetap mewaspadai PSM Makassar di laga kali ini. Tanpa melihat posisi mereka ya di klasemen. Nah, sekarang kita masuk di prediksi starting dari kedua kesebelasan. Kita ke Borneo FC dulu. Kemungkinan Borneo, tim berjuluk Pesut Hitam ini akan bermain full tim karena menurut informasi terakhir tidak ada pemain yang cedera, tidak ada akumulasi kartu, tidak ada yang mendapatkan sanksi. Nah, maka pemain-pemain terbaiknya akan dimainkan di laga menghadapi PSM Makassar dan dengan skema yang tetap sama yang selalu digunakan oleh Peter Huistra. Pekan sebelumnya, pekan ke-12 mereka mengalahkan PSS Sleman di Segeri dengan skor 1-0 mengandalkan skema ini, yakni skema 4-2-3-1. Nah, di posisi penjaga gawang Nagio Argawinata selalu tampil baik. Penjaga gawang utama dari timnas Indonesia yang sebelumnya sempat absen ya beberapa pertandingan di timnas itu tidak dipanggil, namun pada FIFA Matchday terakhir menghadapi Turkmenistan, Nadio kembali dipercaya oleh Sintayong, dipanggil dan langsung kembali sebagai starter. Nah, untuk dua bek tengah, Borneo FC akan mengandalkan dua benteng pertahanan asing, Leo Lelis dan Silverio. Lalu di bek sayap kanan ada Fajar Faturrahman, pemain timnas junior. Ya, ini tetap Fajar Faturrahman ya, tetap bermain untuk Borneo FC meskipun sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas U24 yang saat ini berlaga di Asian Games, namun Borneo FC tidak melepas dengan alasan dia salah satu pilar